Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukumnya adopsi. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Kita lanjut ke pembahasan. Adopsi atau dalam bahasa Arab disebut dengan tabanni adalah upaya perawatan seseorang terhadap anak orang lain yang disertai dengan pengalihan nasab yang kemudian anak tersebut diposisikan sebagaimana anak kandung dalam segala hukum, seperti menjadi ahli waris, wali nikah, dan sebagainya. Adopsi sebenarnya budaya yang lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah sampai awal datangnya Islam. Diceritakan Nabi Muhammad SAW pernah mengadopsi sahabat Zaid bin Harithah, seorang budak dari hasil rampasan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang praktek semacam ini dengan menurunkan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Artinya, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Quran surah Al-Ahzab ayat yang keempat. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa kronologi atau latar belakang ayat ini adalah adopsi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Harithah. Dampak dari adopsi ini adalah masyhurnya nama Zaid menjadi Zaid bin Muhammad SAW, sebagaimana yang telah diriwayatkan para ahli hadis. Setelah turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW kemudian mengembalikan nama Zaid menjadi Zaid bin Harithah. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Artinya, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Hal itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Dua ayat di atas yang barusan saya bacakan merupakan jawaban atas hukum adopsi yang terjadi pada masyarakat jahiliyah sampai permulaan datangnya agama Islam. Sehingga dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hukum tabanni atau adopsi adalah tidak diperbolehkan. Selain atas dasar ayat di atas, para ulama juga mengalasinya dengan beragamnya mafsadah yang tanpa disadari timbul dari praktek adopsi semacam ini. Contohnya adalah terjadinya interaksi antara orang yang tidak semahram, yaitu antara anak yang diadopsi dan orang yang mengadopsi. Apalagi ketika anak yang diadopsi menginjak usia baligh. Di sisi lain, mereka meyakini bahwa mereka punya ikatan mahram. Seiring berjalannya waktu, praktek ini tidak menutup kemungkinan akan mengundang mafsadah yang lebih fatal atau lebih besar. Seperti halnya anak yang diadopsi akan menjadi seorang wali bagi keluarga pengadopsi jika dia laki-laki, atau meminta perwalian dalam nikah kepada keluarga barunya jika perempuan. Sedangkan seperti yang telah diketahui, mereka tidak memiliki ikatan nasab sama sekali, dan tak urung nikah yang terjadi pun hukumnya adalah tidak sah. Apabila yang dikehendaki dari adopsi hanyalah sekedar sebuah perawatan tanpa disertai adanya pemindahan nasab, maka hukumnya diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, orang yang merawat dapat dipercaya. Yang kedua, seagama.
Yang ketiga, baik budi pekertinya. Yang keempat, ada sebuah kemaslahatan terhadap anak yang dirawat. Dan yang terakhir, anak tersebut tidak boleh dirawat oleh seseorang yang bisa berpotensi menghancurkan keyakinan dan agamanya. Dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan, kiranya dapat diambil garis besar tentang legalitas adopsi. Jika adopsi yang dimaksud adalah memposisikan anak angkat layaknya anak kandung dalam segala hukum, maka hukum adopsi seperti ini adalah haram. Sedangkan apabila yang dimaksud dari adopsi hanyalah sebatas usaha perawatan yang bertujuan mengajarkan budi pekerti yang baik dan memberi pengetahuan tentang hal yang berbahaya dan bermanfaat bagi sang anak, maka hukumnya diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Dari ketentuan ini, adopsi yang dilakukan oleh orang non-muslim terhadap anak-anak muslim hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan orang non-muslim tidak memiliki wilayah atau ahli dalam hal pengasuhan anak-anak muslim. Ketentuan ini semata-mata demi menjaga keutuhan agama dari anak yang dirawat, sebab tak menutup kemungkinan praktek kristenisasi juga akan muncul dalam persoalan ini. Penjelasannya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.